Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahmadani, peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari kelompok 3 Angkatan 8 Gelombang 3 ASN Malakbi 383. Pada video kali ini akan membahas mengenai penerapan sistem merit di Indonesia. Adapun latar belakang sistem merit antara lain yang pertama praktek spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. Artinya, dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai masih bersifat subjektif, tidak objektif. Yang kedua, perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan SDM dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja ASN masih rendah. Yang keempat, struktur kepegawaian yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi belum ideal. Adapun menurut pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Adapun manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Adapun manfaat sistem merit bagi pegawai, yaitu yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Adapun pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM yaitu yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai, yang kedua, pegawai ASN terpilih, yang ketiga, pegawai yang terpilih ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, pengembangan yaitu yang pertama pangkat dan jabatan, yang kedua pengembangan karir, yang ketiga mutasi pegawai, dan yang terakhir penilaian kinerja. Adapun kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN ada dua, yaitu Komisi ASN yang mempunyai kewenangan untuk melakukan monef pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN. Yang kedua, Kemenpan RB yang memberikan bimbingan pertimbangan pada proses penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Adapun penerapan sistem merit pada Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Barat dapat dilihat dari Rencana Strategis Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dengan visi yang ingin diwujudkan adalah menjadi lembaga pengawas pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku serta sistem merit yang terpercaya dan berwibawa di Asia guna mewujudkan aparatur sipil negara profesional yang berkinerja tinggi, berintegritas, dan netral. Adapun misi yang ingin diwujudkan yaitu yang pertama, melakukan pengawasan pelaksanaan sistem merit dan nilai dasar kode etik serta kode perilaku pegawai pada semua instansi pemerintah di pusat dan daerah secara objektif, independen, dan profesional. Yang kedua, menjaga netralitas pegawai ASN dan pelaksanaan fungsi ASN sebagai pemersatu bangsa. Sesuai dengan visi misi dari KASN untuk menjamin terwujudnya birokrasi Indonesia yang berdasarkan sistem merit, maka arah kebijakan yang ditempuh khususnya pada Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Barat yaitu yang pertama, membangun kesadaran dan pemahaman serta kepatuhan terhadap nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku.
Yang kedua, menerapkan pengawasan yang efektif dan komprehensif terhadap pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku. Yang ketiga, melakukan penanganan pengaduan secara cepat, tepat, dan tuntas. Yang keempat, memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrasi secara adil, transparan, dan menyeluruh. Yang kelima, melakukan kajian dan menyusun rekomendasi kebijakan dalam rangka penyempurnaan manajemen ASN. Dan yang terakhir, meningkatkan kapasitas kelembagaan KASN. Itulah tadi berkaitan dengan materi sistem merit yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Badan Kepegawaian Sulawesi Barat. Semoga video ini memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.